senang sekali bisa kembali ke UGM. Pulang kampus, Mas Anies. Pulang kampus. Dan saya senang sekali tadi baca tulisannya. Najwa Shihab UGM. Sudah. Mereka bisa. Mari. Dapat ditunggu para besar direktur. Ya, makasih ya Mas. Para BN, Mas Sito. Selamat datang. Sehat dulu. Aduh nun. Ini tadi gimana milih tanggal 19? Karena itu juga. Ya bagian dari rakyat dia. Apa kabar Dede UGM? Panjang sampai jam 10 malam. Ya. Karena tidak mudah. Alhamdulillah baik, terima kasih. Sehat-sehat, Mas? Sehat, baik. Senang sekali bisa kembali ke UGM. Pulang kampus, Mas Anies. Pulang kampus. Dan saya senang sekali tadi baca tulisannya. Najwa Shihab UGM. Sudah diklaim ya? Aku udah pakai baju ala-ala jaket alma mater nih. Mohon maaf anak-anak UI, tapi aku nomor 1 UI, nomor 2 UGM kok di hatiku. Mohon maaf orang kuliahnya di UI. Kecuali kalau nanti dikasih honoris causa. Nggak mau, nggak terima Tapi honoris secara causa. besar di Geraha Sabah, kalau tidak salah terakhir adalah Mata Najwa. Tahun 2014. 2014, Mata Najwa dari Jogja untuk bangsa. Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan seluruh hadirin. Saya merasa mendapat kehormatan untuk berada di sini menyampaikan gagasan terkait dengan amanah yang sedang diembankan kepada kami. Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Dan ketika kita memilih untuk merdeka dan mandiri, kita memiliki cita-cita, kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Pra kemerdekaan, kita hidup dalam kolonialisme dari perubahan. Apa terjemahannya? Akses pada fasilitas dasar setara. Pertama, kesehatan. Kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan, sampai dengan ketika mereka aktif, termasuk perlindungan, coverage atas atau jaminan kesehatannya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah bekal. Itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir, tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah. Lalu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi
institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja. Akhirnya ketika mereka dikirim ke kota-kota utama di Indonesia, mereka nggak pernah kembali lagi. Mereka tidak kembali ke kampung halamannya. Hijrah ke Jogja, hijrah ke Jakarta, hijrah ke Bandung, ke Malang, Surabaya, tidak kembali. Kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, melalui mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan harus diperangi secara tuntas, karena mereka lah sumber masalah yang belum ada. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung, titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kelima, penegakan hukum maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off. Bila kita perhatikan ini, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum ini kita tata dengan baik, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang lebih baik. Kita akan maju dalam keadilan. Kenapa kata keadilan itu penting, Bapak sekalian? Karena kita selama ini sudah melakukan pembangunan, bukan setahun 2 tahun, lebih dari 7 dekade. Tetapi yang menerima manfaat masih sebagian. Tanggung jawab kita adalah memasukkan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Kami pernah lakukan di Jakarta, termasuk pengambilan kebijakan soal pertamanan, kebijakan terkait jalan raya, kebijakan terkait sekolah, kebijakan terkait kesehatan. Faktor keadilan dimasukkan. Dan ketika faktor keadilan dimasukkan, apa yang terjadi? Yang merasakan manfaatnya menjadi jauh lebih luas. Mereka yang selama ini tidak dapat manfaat, kemudian mendapatkan manfaat. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat terbaik. Sektor mikro ini mayoritas informal. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan. Dengan ada itu, maka mereka bisa mengakses pasar. Saya beri contoh di Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online. Baik, silakan Mas Anies. Ya. Nanti kalau ada waktu saya akan kasih kesempatan untuk doa. Perubahan total, perubahan mayor atau minor. Kalau dalam ujian skripsi ini revisinya revisi minor, revisi mayor atau ujian ulang gitu. Bicara Indonesia ke depan, produk berikutnya, apa yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang itu dimulainya bukan 2014, bukan dimulai 2019, bukan di 2009, ini dikerjakan 1945. Jadi kita ini sebagai bangsa memutuskan kami merdeka untuk meraih keadilan sosial. Itu dikatakan tahun ini. Tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Untuk apa kalibrasi? Apakah kita masih menuju pada tujuan kita? Tiap 5 tahun kita berhenti. Dan disitulah kita 2024 akan berada. Jadi ini bukan soal melanjutkan atau tidak melanjutkan dari kerjaan 5 tahun 10 tahun ke belakang, tapi ini soal bagaimana kita meraih yang kita tuju ketika Republik ini didirikan. Jadi Prof. Maher, yang menjadi gagasan dari kita tentang perubahan adalah memasukkan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Kebijakan rekrutmen mahasiswa baru sudahkah mencerminkan prinsip keadilan? Sudahkah siapa saja berhak mendapatkan kesempatan yang sama? Itu pertanyaan sederhana. Kalau belum, koreksi. Pembangunan infrastruktur, sudahkah pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Saya contoh konkret, banyak bertanya tentang jalan tol. Pertanyaan yang muncul tentang jalan tol, coba saya ilustrasi. Jalan tol sekarang dibangun, lebarnya itu 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli, lalu kemudian rakyatnya pindah. Pertanyaan, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol itu nanti dibangun sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol? Ini prinsip keadilan. Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan cara yang memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, Pak, apa yang terjadi? Rakyat yang terlewati jalan tol, dia bukan hanya menonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang, tapi mereka merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol. Karena jalan tol itu investasi swasta. Contoh seperti ini, Pak, di dalam semua aspek, sudahkah aspek pendidikan kesehatan itu mencerminkan prinsip keadilan? Dalam tadi berilustrasi soal usaha mikro, kita selama ini tidak memperhatikan bagaimana pemberian kredit mencerminkan keadilan atau tidak. Saya contoh, ketika Bapak mau mengurus kredit untuk motor, kredit untuk mobil luar biasa mudah, tapi kredit untuk rumah sulit. Di sisi lain, kalau Bapak punya rumah, punya akses, maka rumah itu nilainya akan naik terus. Sementara kalau beli motor dan mobil, nilainya akan turun terus. Apakah negara akan membiarkan praktek-praktek fasilitas-fasilitas yang tidak setara? Jadi nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan, di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Itu yang direncanakan mulai 24 ke depan. Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, tapi bukan artinya membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya penting saya sampaikan karena di masyarakat ini biar tidak nanti gubernurnya baru, maka programnya berhenti. Yang terjadi juga berhenti, ditambahkan, diberikan inovasi, dan justru janji yang tidak dilaksanakan oleh gubernur yang terpilih. Terima kasih. Baik, yang berikutnya saya kasih kesempatan kepada sehingga bagaimana konkretnya Pak Anies untuk menuju energi yang berbasis tadi, energi yang memanusiakan, karena kita punya banyak mafia batu bara dan semuanya ada geopolitik. Terima kasih Ibu melihat. Jadi buat yang tidak lihat barangkali kemarin diadakan diskusi tentang bagaimana transisi energi Indonesia ke depan, dan 3 capres diundang. Sayangnya hanya 1 yang hadir untuk menjawab gagasan soal itu. Nah, saya sampaikan itu 5 pilar. Yang Bu Popi sampaikan betul sekali. Tantangan kita memiliki komitmen dengan dunia dari mulai ada COP di 2009, kemudian COP20 dan lain-lain. Nah, apa yang kemarin saya sampaikan untuk eksekusi? Nomor 1, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah terkait penanganan lingkungan hidup. Hari ini tidak ada sinkronisasi. Kalau kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten kota tidak sinkron, maka komitmen nasional tidak dijalankan di tingkat provinsi, apalagi di tingkat kabupaten kota. Lalu yang muncul adalah capaian-capaian itu tidak bisa terlaksana, target-target tidak terlaksana. Jadi itu nomor 1. Yang kedua, kita harus melibatkan semua stakeholder termasuk swasta di dalam usaha mencapai target-target transisi. Bila ini dikerjakan sama-sama dan serius, saya yakin bisa. Lalu, apakah kita perlu waktu untuk melakukan transisi kepada energi baru dan terbarukan, energi baru terbarukan? Ini prosesnya panjang, tapi harus dimulai. Nah, kami melihat ada insentif yang harus diberikan. Inilah peran diplomasi. Mungkin Ibu juga lihat kemarin secara diplomasi. Ada pembiayaan global
untuk climate crisis yang Indonesia bisa akses, dan kita memiliki kekayaan alam, hutan, kemudian hutan tropis, kemudian juga kekayaan biologi lain yang membuat kita bisa menerjemahkan ini di dalam carbon trading mekanisme, sehingga kita bisa mendapatkan bantuan pembiayaan untuk melakukan konversi. Ada sumber energi yang sangat besar di Indonesia, namanya sumber daya panas bumi. 40% dari panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Tapi biaya untuk eksplorasinya mahal sekali, dan tidak ada private sector yang berani ambil dari situ. Karena itulah kemarin saya sampaikan, negara harus hadir, negara invest di sini. Lalu ketika sudah mulai eksploitasi, baru private sector dilibatkan untuk kemudian kita punya sumber energi yang baik. Jadi terkait dengan hari ini kita masih menggunakan fossil based energy, ini mau tidak mau akan bergeser, tapi tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi eksekusinya adalah sinkron, pusat, provinsi, daerah, libatkan negara, swasta, yang ketiga libatkan internasional, yang keempat alokasikan anggaran yang cukup dari negara untuk investasi awal bagi energi baru dan terbarukan. 4 hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Soal Arsya ada di mana? Silakan Arsya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Selamat sore Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Arsya. Saya adalah mahasiswi Departemen Politik dan Komunikasi Polri. Jadi karena saya adalah seorang mahasiswa, saya pun tertarik dengan isu pendidikan tinggi yang Pak Anies bawa. Yang saya tangkap tadi dari makanan Pak Anies itu untuk melawan komersialisasi pendidikan tinggi dan juga untuk menjamin adanya akses pendidikan tinggi, Pak Anies ingin menghadirkan negara di dalam mengatasi problem-problem ini. Pertanyaan saya Pak, satu saja sih, cuma nanti ada banyak. Serealistis apa sih Pak gagasan untuk menghadirkan negara untuk mengatasi masalah akses pendidikan tinggi ketika kita itu berbicara mengenai pengadaan pendanaan Pak? Karena ini saya baca, karena dari gagasan-gagasan lain yang tadi saya sampaikan, saya mendapati ada satu karakteristik yang sama, yaitu gagasan-gagasan Bapak itu butuh uang yang tidak sedikit. Misalkan Pak, ada gagasan untuk intervensi negara dalam hal ibu hamil dan juga anak dengan negara mendampingi pada saat itu. Ada juga mengenai akses kesehatan murah, ada juga mengenai pengadaan bangku sekolah dasar agar tidak berbentuk piramida merujuk ke atas. Ada juga tentang tadi insentif pada bank-bank swasta agar UMKM itu bisa terdorong. Baik, boleh dipersingkat Arsya, saya kasih kesempatan mahasiswa lain. Baik, kekhawatiran saya sebagai mahasiswa Pak, kita ini takutnya nanti jadi lupa Pak dengan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan karena kita terlalu fokus dan kita terlalu asyik berbicara hanya di tataran ide dan gagasan. Terima kasih banyak. Terima kasih Arsya. Dan kedua, untuk pendidikan jangan dipandang sebagai cost. Kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita akan selalu bisa bagaimana menghasilkan. Pandang ini sebagai investasi. Begitu dipandang sebagai investasi, maka kita pikirkan apa kembaliannya besok. Dan ketika kita investasi dengan program posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi, karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang okoknya kuat, anak-anak yang okaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang nasab biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa
begitu banyak membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport, karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup, ketika kita bentuknya piramida, nggak rasa tegaklah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA, karena nggak ada SMA di tempat ini. Jangan kita katakan itu dari dia, nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi memang itu perlu biaya, tapi kita ingat biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita dalam waktu 15 tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan dan biaya bangunan untuk manusia. Contoh yang sudah berhasil dilakukan di mana? Semua negara maju di Asia, mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan, mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya, bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada, dan itu dari mana? Dari negara. Mas Anies, izinkan saya untuk soal Sekarang ini bisa. Dan saya mau hanya soal kita mau mengerjakan atau tidak. Kami mengerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu tidak masuk dalam janji. Waktu kampanye ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utama yang kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya PMP plus minus PMP itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin saja banyak bantuannya, dan ada dapodik, ada data bantuan sosial. Mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang bantuin. Dan yang di tengah-tengah ini ya perubahan. Satu contoh, Jakarta saja sebagai provinsi, kami mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga di tanah air, bukan hanya di bawah dan di atas. baik, terima kasih Mas Anies. Saya akan kasih kesempatan untuk Ini di lapangan ini saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Skip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru, menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini, diminta menentukan gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu pesankan, kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik.
Dan hari ini, sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Banyak. Terima kasih UGM. Teruslah jadi kampus kebanggaan kita. Thank you. Terima kasih. Thank you. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali malam hari ini bisa kembali ke kampus Universitas Gadjah Mada. Seperti saya katakan bahwa di kampus ini adalah masa kecil saya karena rumah saya hanya sekitar 1 kilometer di tempat ini. Jadi kembali ke UGM adalah pengalaman yang selalu mengesankan. Saya merasa bersyukur bisa ketemu dengan para mahasiswa, para dosen, dan kesempatan untuk menyampaikan gagasan. Kami melihat penting sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat rekam gagasan, rekam kerja, rekam karya, rekam prestasi dari semua yang saat ini dicalonkan. Ini adalah kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk bisa melakukan penilaian, pembandingan, dan harapannya nanti akan bisa memilih yang tepat. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saya terima kasih kepada UGM, terima kasih ke Mata Najwa. Oke, itu satu. Bapak tadi ada pembahasan yang Bapak bahas di dalam itu sesuai sama visi misi yang akan Bapak bawa nggak Pak ketika daftar nanti? Apa aja Pak? Nanti sudah misinya diumumkan, tapi semua gagasannya kan bermula dari kalimat sederhana. Kita ingin agar ada keadilan supaya keluarga-keluarga di Indonesia dapat kesempatan yang sama untuk dapat kebutuhan pangan yang terjangkau, fasilitas kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang terjangkau, dan lapangan pekerjaan untuk semua. Itulah tema utamanya dan itu juga yang tadi kami sampaikan. Pak, yang ex-Kapolri itu Pak, di tim ses Bapak ada ex-Kapolri itu kata Pak Sekjen PKS itu memang benar atau siapa? Semua sekarang sedang dalam proses, nanti kalau sudah jelas pada waktunya kita umumkan. Ya. Yang akan ditekankan untuk pemilih muda ini apa Pak? Yang akan ditekankan untuk para pemilih muda ini apa Pak? Terutama untuk masalah rekam jejak dari para Ya, jadi pilpres, pileg ini kan tentang masa depan. Dan buat anak-anak muda, pilihan yang ditentukan pada pemilu itu berdampak pada masa depan mereka. Karena itulah kenapa saya sampaikan tadi, bukan hanya melihat visinya, misinya, karena visi dan misi itu tentang masa depan, tapi lihat juga rekam gagasan, rekam kerja, rekam karya, rekam prestasi, rekam capaian. Dari situ nanti teman-teman muda bisa membandingkan dan memilih. Bapak, Mbak Nana ini masuk ke dalam radar kapten timnas? Enggak? Cukup. Ada bocoran siapa Pak? Cukup. Siapa kira-kira? Udah ada nama yang mungkin? Sedang dalam proses semuanya, tapi ini adalah tim, bukan satu orang. Inilah tim, karena itulah kita susun semuanya sehingga nanti bisa berbagi peran dengan baik. Pak, Bonbin di Surabaya dihack dengan menampilkan foto Bapak dan Cak Imin, apakah ada tanggapan soal ini? Apa? IG Bonbin di IG Surabaya, Bonbin. kebun binatang di Surabaya dihack dan menampilkan foto Bapak dan Cak Imin terkait. Kalau dengar Bonbin di UGM itu saya rasa warung Kantin, Bonbin ya? di sini, kantin Bonbin. Tanggapannya Pak terkait hal ini, apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja emang? Saya malah baru tahu. Tapi kita ingin suasana pemilu ini sehat. Jadi bagi semua pihak bantu supaya suasananya tenang, teduh, dan jangan melakukan kegiatan seperti itu. DDoS dan lain-lain itu merepotkan semua. Oke, ya, cukup oke. Pak. Makasih. Cak Imin sudah ngurus SKCK, kalau Pak Anies gimana Pak? Pada waktunya saya urus. Oke. Administrasi udah berapa persen Pak? Begitu mau ke polisi saya lapor. Oke, siap. Pak, Rencana mau mendaftarkan tanggal berapa Pak? Katanya mau hari pertama apa? Ya, mudah-mudahan begitu dibuka kita daftar. Langsung berarti ya Pak ya? Insya Allah. akan jadi pendaftar pertama itu Pak. Insya Allah. Kapan sih dibukanya? November ya Pak? Ya orang November ke Oh, berarti udah siap ini Pak? Wes lah. Berarti harapannya nomornya juga satu gitu ya Pak? Satu atau gimana gitu? Nomor urut ada Nomor kita lihat saja. Nggak ada. Nggak ada bedanya.
Oke, cukup. Cukup. Terima kasih Mas. Dari fakultas udah lulus. Kalau Mbaknya? Tika dari alumni juga dari Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Oke. Nah, tadi dari seluruh gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies nih, apa sih yang paling mengena gitu kalau di Mbak Tika sama Mbak Laras? Kalau Mbak Tika apa nih? Kalau dari saya sendiri yang terkait kuliah tadi itu loh Mas, yang di Kuliah yang murah itu ya, nah itu kan gagasannya kan Pak Anies maunya membantu yang kalangan di atas miskin. Iya, betul. Nah, itu sangat terasa bagi kita karena mungkin nanti kita bisa ketika lanjut S2 itu mungkin bisa terbantu dengan adanya mungkin realisasi dari gagasan tersebut gitu. Terus kemudian di bidang pertanian sih mungkin bisa lebih memperhatikan petani. Yang tata niaga tadi ya. Iya, tata niaga mafia segala macam tadi. Ya. Betul. Nah, itu di pertanian mungkin saya pernah ke lapangan dan membicarakan langsung ke petani itu biasanya masih banyak konflik-konflik agraria gitu. Mungkin itu bisa lebih dibenahi lagi. Mungkin itu. Kalau Mbak Larasnya? Kalau dari saya hampir sama sih. Saya suka dari Pak Anies itu tentang bagaimana beliau memaparkan tentang pemaksimalan potensi sumber daya manusia. Nah, saya harap itu tidak hanya sebuah teori saja, tetapi juga bisa dipraktekkan nanti ketika seumpama kan ini belum tahu kan presidennya siapa, beliau jadi presiden nanti bisa diimplementasikan seperti itu. Jadi ada harapan akan dikonkretkan itu ya, nanti ya? Tidak janji palsu lah. Nah, untuk yang pertanian sama juga sama Tika, saya kan juga alumni pertanian. Ya. Nah, untuk permasalahannya sendiri untuk tabungan petani itu agak itu ya. Dan petani memang kesusahan dalam menabung kan? Iya, agak istilahnya mengawang gitu. Nah, bagaimana nanti Pak Anies bisa membuat kebijakan yang benar-benar bisa membuat petani itu benar-benar menabung seperti itu. Fakultas Ekonomi Bisnis. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.